Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah Muhammad Rasulullah Adratiyatun Asyadu Salihin Zalakatul Mukarrabin Wasallallahu Syekh Muhammad Abdul Hayy Sallallahu Wasallam Wa Madinah Jatina Jatina Wasallam Syaikhina Husanil Mahadina Asqiya Malam Talabiti Ma'asyantil Halibaiti Lillahi ta'ala lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ke-6, libasuhu, pakaiane Nabi. Karena ana apa ahabbus siyabi, pakaian yang paling disuka ilai maring Nabi iku al-qamisu, gamis. Kalau bahasa Arabnya komis, kita biasanya gamis. Nabi itu paling senang pakai baju gamis. Gamis itu kayak apa ya? Oh, jubah. Kayak baju kurung itu ya. Kalau perempuan baju kurung, gamis. Kayaknya Ustaz punya, cuma nggak biasa pakai. Dulu kayaknya dibelikan ibu pas, nggak tahu pas haji itu pas umroh. Nggak pernah kita pakai. Nabi itu paling seneng baju gamis. Bahkan lan ono apa kamuhu lengan bajunya iku ilal adhomi maling tulang alladzi yali yang ngiringi al ibhama ing ibu jari. Berarti bajune Nabi itu pakai gamis terus lengannya itu panjang sampai dekat ibu jari. Berarti sampai sini. Nah, Ustaz kepanjangan. Nah, kalau ya kayak Anda lah. Nah, mungkin sampai ke sini ya. Ini kurang panjang. Sampai tulang yang dekat dengan ibu jari. Berarti kan sini. Berarti panjang banget lengannya. Wakot yakunu lan terkadang ana apa gamise Nabi iku mahlulul izari azrori, lepas sampai koyok sarung. Anak gamis sampai panjang ya. Gamis sampai bawahnya lutut, sehingga kadang gamise Nabi itu koyok sarung, menutupi sarung saking panjangnya. Kalau Anda apa? Kalau ya nggak tahu saya kalau perempuan. Kayaknya kan bajunya macam-macam tuh. Enek jeruan, tengahan, pakai baju, mari ngono cik enek apa iku? Sing kombor-kombor. Nah, itulah modisnya. Gamise Nabi itu sampai kadang mahlulul azrar itu sampai lepas kayak sarung sampai bawah. Berarti bajunya panjang banget. Watukuhu utawi kerah leher blusukan ya lain gamis itu blusukan. Nah kerah lehere iku min jihati sodri areh depan, bukaannya pakai depan. Gamisnya enggak yang belakang ada ya? Nah, itu perempuan serean belakang. Nah, gamisnya Nabi bukaannya dari depan sampai dada. Oke. Itu model gamis Nabi itu panjang ke bawahnya ya mungkin kayak gamis yang ada kita pakai yang dilihat bapak-bapak itu ya. Sampai bawah. Jadi antara gamis dengan sarung itu meh podo dawane. Kemudian lengannya panjang sampai hampir ibu jari. Kemudian bukaan bajunya lewat depan. Itu model baju gamis Nabi. Itu satu. Kadang tetapi wala bisa lan kadang gawe baju sepena apai aidon asyaba ing pakaian al masnuata yang dibuat fi ardil yamani ing dalam tanah Yaman. Berarti Nabi kadang juga pakai baju impor. Nah, bahasa kita kan gitu toh. Nabi itu di Madinah tapi bajunya itu dibuat di Yaman. Itu kan baju impor. Berarti keren. Mahal juga, kan nggak mungkin murah kalau baju impor. Sehingga kalau Anda tuku kelambi kain Koreaan sekiloan. Nenek tuh Ustadz yang kapan tuh lewat di jalan tertentu di Batu, nenek jual kain Korea kiloan. Jadi kain ini ternyata tidak hanya dijual meteran nih, nenek yang kiloan. Baru tahu juga saya. Nabi kadang pakai baju impor dari Yaman. Wafiha
lan iku ing dalam baju impor Yaman tadi hamrotun utai warna merah. Nabi tidak hanya putih loh warna bajunya, kadang bajunya juga merah. Anda masih ingat dulu kita ngaji apa dulu? Bulughul Maram ya, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Bajunya Nabi itu ada motifnya, kalau bahasa kita batik, ada gambar. Ketika itu Sayyidah Aisyah meriwayatkan gambar di baju Nabi itu motifnya adalah tali unta. Ya zaman biyen. Lah saiki apa? Oling. Nah, Banyuwangi kan apa? Gajah oling. Gajah oling, gedek. Apalagi Anda kan setiap daerah punya khas batik. Nah, sehingga kalau kita pakai batik itu, yo tentu batik zaman Nabi dengan kita beda. Tapi kan prinsipnya nggak beda, karena sama-sama bergambar, bermotif gambar. Itu Sayyidah Aisyah pernah meriwayatkan itu. Sehingga kalau kita pakai baju batik itu bukan berarti tidak sesuai dengan apa yang pernah disampaikan Nabi. Hanya batiknya kan kita lebih kerap mungkin ya. Sekarang kan kadang batik ini motif atau nggak jelas gambarnya. Ya itulah motifnya. Nabi kadang pakai baju impor dari Yaman warna merah. Wa a'lamun lan ono. Kalau kita a'lam itu kayak ada, a'lam itu kan bendera atau apa ya? Kalau mungkin dalam bahasa kita ada apa ngarane? Label gitu ya. Ada label atau ada apa Anda? Enak toh yang kalau Anda pakai baju seragam, kaos tim terus kene enek Al-Mahad Ali, Aluwo, apa ada ininya lah, ada logonya, ma'ahus sunatin sartane ada tebal, yaj'aluha kang menjadikan ha ing bagian khusunah ala atakihi ing atasi bagian leher. Berarti baju Nabi itu yang impor itu ada kerah lehernya, karena ada bagian leher yang kaku, yang keras. Ya kayak kita lah, ada baju yang tanpa leher. Nah, baju Nabi ada bagian kerahnya itu ada yang kain yang tebal. Sehingga kalau pakai baju ada kerahnya berarti sunnah Rasul. Gampang toh. Nah, baju Nabi begitu. Itu model kedua. Jadi pertama kadang pakai gamis yang tradisi khas Arab. Yang kedua Nabi kadang juga pakai baju impor. Dia mengawali puasa. Yang kedua kadang beliau pakai baju impor Yaman yang pakai kerah begini. Bagian warna merah dan warnanya luar biasa. Orang Arab biasanya putih, beliau pakai warna merah. Wakana laknono sapa nabi ku ida ittakhadha nalikane ngambil sauban jadidan, ketika beliau memakai sauban jadidan pakaian baru, ja'ala lahu maka menjadikan sapa nabi lahu maring sauban jadidan isman khosson ing nama tertentu, aiduna ismihi selain namanya al-ma'hudi yang biasa ala sawabi. Apa maksudnya ini? Lain delok bahasanya, berarti setiap Nabi itu memakai baju baru, baju itu kemudian dikasih nama. Kalau bahasa kita apa? Merek gitu ya, brand. Oh ini bajunya brand apa? Saya kira bukan dikasih nama, like kucing dikasih nama, atau Doro dikasih nama. Like baju kan enggak toh? Atau Anda mungkin bisa juga ngasih nama. Ya baju apa? Ada nama bajunya. Kalau di sini kan gitu. Ja'ala lahu isman khosson. Setiap ngambil baju baru beliau ngasih nama khusus pada itu. Apa itu bahasanya? Yes, pokoknya menukui lah. Fayaqulu, kemudian beliau berdoa. Setiap memakai baju baru, baju itu kemudian dikasih brand kalau bahasanya, atau dikasih apalah nama tertentu. Kemudian beliau setiap masih baju mesti berdoa. Baju baru. Kalau baju yang lama kan doanya beda. Bismillah aja toh. Kalau baju baru beda. Ketika baju baru Nabi berdoa, lakal hamdu kama kasautanihi as'aluka khairahu wa khairoma suni'alahu
Wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma suni'alahu. Intinya adalah kita ingin dengan baju baru itu kita mendapatkan kebaikan dari baju baru dan kita terjaga dari keburukan baju baru. Duwe sandal anyar ditungani, panci anyar ditungani. Kan sutil, sendok kan semua harus didoani toh. Semoga awet. Kadang sering kita ke Madura itu kan mesti tuku pisau. Tapi ini dapur gak pernah ada pisau sekarang. Nggak tahu pisaunya pada kemana. Eling ke Madura mesti tuku pisau tidak hanya 1 atau 2. Biasanya langsung pakai. Tapi lah Ustadz lagi nyari ke dapur, ini tuh pisaunya. Karena kami itu kemana kan? Nah, mungkin dulu pas tuku gak ditungani. Sehingga gak jelas kabeh kemana pisaunya. Nah, kita ingin setiap hal yang baru kemudian kita minta agar kita diberi kebaikan dari yang baru itu dan terjaga dari sesuatu yang gak baik. Laka kedua Tuhan alhamdulillah segala puji kama kasau tanihi. Kama kaya orai barang kasau tanihi yang ngasih pakaian sapa tuan ni ingsun. As'aluka mohon sapa kita sapa ingsun ka ing tuan khairahu ing kebaikane pakaian wa khairoma lan kebaikane barang suni alahu yang diciptakan untuk pakaian tadi. Wa a'udzubika lan mohon perlindungan min syarrihi saking keburukan pakaian wa syarrima lan keburukane barang suni alahu. Itu model kedua pakaiannya Nabi, warna merah yang kemudian ada kerahnya. Wa kana lan ono min ahabisyabi dari pakaian yang disuka oleh Nabi ilahi maring Nabi iku siabun pakaian min kotonin saking katun. Katun itu apa? Kapas ya. Pakaian yang disukai Nabi itu pakaian dari kapas. Muhbiratin, bukan sekedar katun, tapi katun yang muhbirah. Tegese pakaian bahan katun dengan mungkin dalam bahasa kita polanya modis. Muhbirah itu aimuzinatin muhsinatin, yaitu pakaian yang dimodel dengan bagus. Bahasa kita apa? Ya pakaian yang modis lah. Jadi Nabi itu ternyata pakaiannya model modis banget, bukan kok sederhana kayak kelungsung bantal. Enggak. Kita tuh kan kadang nutup aurat, ya nutup aurat itu wajib bener, tapi kan harus modis. Saya kira yang sering saya sampaikan, kalau Anda disuruh nutup aurat itu iya, tapi kan nggak mungkin tuh nutup aurat kayak baju kelungsung bantal, seret, terus dari atas ke bawah podo kan enggak. Kan bahwa harus nutup aurat itu benar, tapi juga harus modis. Nabi, pakaian paling disuka Nabi adalah bahannya katun. Kemudian pakaiannya modis banget. Muzinatin muhsinatin, yaitu pakaian yang tersulam dengan baik. Itu intinya Nabi itu pakaiannya sangat modis. Tadi pakaiannya Nabi itu yang banyak, yaitu gamis. Yang kedua pakaian impor warna merah. Kadang wala bisa lan gawe pakaian sapa Nabi al-khulata ing pakaian model al-hamroa yang berwarna merah. Nabi kadang warnanya merah. Wala bisa lan gawe pakaian sapa Nabi al-baroda ing musim dingin al-akhdar ing warna hijau. Nabi pakaian kan yo merah, yo putih, yo hijau. Jadi model-model ai saub alladzi fihi. Tegese pakaian alladzi fihi kang iku ing dalem saub apa khututun hadara. Ada khutut itu ada jahitan. Kalau bahasa kita apa pakaian? Ditambahi model-model lah warna hijau. Nabi pakaiannya begitu. Jadi artinya Nabi itu pakaiannya nggak polos. Kadang kalau melihat ini, kadang Nabi itu pakaiannya begini, tapi kemudian ada yang lak wedok sing ini ditambahi opo, terus kene ditali lewer-lewer. Enek to, sing kene enek taline, kene enek taline. Ya silahkan, itu boleh aja. Nabi juga dulu juga gitu. Ada yang taline hijau, pakaiannya merah, ada yang macam-macam lah.
Itu artinya berarti pakai pakaian yang warna-warni itu boleh. Tetapi juga kita harus ingat wala bisa lan kadang gawe pakaian sapa nabi aidon asyaba al khaliqata ing pakaian sederhana. Nabi juga kadang pakai khaliqah, itu mana aslinya pakaian bekas. Kalau bahasa kita pakaian sederhana. Jadi kadang Nabi kayak Anda lah, lain dapur gawe daster. Dilalah tamune santrine, oh bunyai gawe daster. Padahal pas gawe daster pancen ning dapur. Dia lupa pas bunyai mau pesta gawe pakaian yang kan ada kapan itu ada bunyai ngundang Mbak Eri sama enggak enek koncone sampean duwe gawe ta. Aku duwe klambi anyar belum pernah digawe. Coba ada ngono kuwi. Jadi kadung jahit klambi anyar ternyata gak enek sing ngundang. Ada begitu-gitu. Tapi ada juga begitu. Oke. Nabi kadang pakai pakaian sederhana, tetapi Nabi sering pakai pakaiannya yang baru. Dan pakaian Nabi itu mesti modis. Waqat yabdau. Lan kadang yang sering terjadi, Nabi itu memberikan aroma siabahu ing pakaiannya bisa za'faron, dengan minyak za'faron. Pakaian Nabi itu sering dikasih. Jadi pakaiannya wangi. Kayak pakaian Anda kan wangi. Nah, biasanya santri mesti wangi. Santri putri. Nah, santri laki enggak jamin deh. Nabi itu pakaiannya wangi, biasanya dikasih za'faron. Wa ingkana lamun senajan ono apa al-aghlabu, tapi yang paling sering Nabi itu alaihi kuwi ngatasé Nabi apa libasul bayat. Yang sering Nabi itu pakai pakaian putih. Yang paling sering. Tapi bukan berarti tidak pernah pakai pakaian yang lain. Wa amara lan perintah sapa Nabi annal bisaha. Ento gawe pakaian sapa kita ha ing bayat. Nabi kemudian juga memerintahkan kita agar pakai pakaian putih. Paling enggak untuk sholat. Putih itu paling disuka. Tapi bukan berarti semua harus putih. Karena itu dulu yang sering saya sampaikan, boleh enggak pakai mukena batik? Ya boleh. Kebanyakan mukena itu putih. Tapi putih itu bukan wajib. Sehingga kalau Anda pakai pakaian batik, mukena kok batik, ya enggak apa-apa. Atau ada warna yang tidak putih, ya enggak apa-apa. Itu untuk menunjukkan pada kita bahwa mukena itu tidak harus putih. Karena yang dulu pernah Ustaz sampaikan, enek teman kita TKW di luar negeri, begitu pakai sholat, pakai mukena putih itu juraganya takut. Karena dianggap, kalau wong Bali apa jenenge? Lea. Kalau orang Bali Lea. Kebetulan dia di Korea. Itu menakutkan bagi juraganya. Karena itulah nggak boleh sholat. Kemudian setelah nego-nego, juraganya membolehkan sholat dengan syarat mukenanya tidak putih, karena juraganya takut. Makanya ngontak kita, boleh nggak Ustaz kalau saya pakai mukena tidak putih? Ya boleh. Putih itu tidak harus. Hanya yang disuka Nabi itu putih. Tapi kita melihat Nabi pakaiannya tidak hanya putih toh. Ada yang merah, ada yang hijau, macam-macam. Tapi kita diperintahkan untuk pakaian umumnya putih, paling enggak untuk sholat. Wa tukfanu lan dikafani sapa kita biha ing dalem kain putih. Lah meninggal, hendaknya jenazah kita dikafani dengan kain putih. Lah pas putih gak ono enek batik ya gak apa-apa. Loh, kalau kafane gak ono nang dino-dino pasar kain kafan putih gak ono, boleh enggak batik ya gak apa-apa toh. Paling enggak kan malaikatnya kan iki sapa? Kok enggak biasa. Wala bisa lan nggawe pakaian sapa Nabi aidon siaba sa'ri ing pakaian dari bahan bulu al aswadi yang hitam. Nabi kadang juga pakaian, kalau bahasa kita apa ya? Jas ya? Atau mantel. Nabi kadang menggunakan mantel bulu warna hitam. Jadi kalau Anda punya warna hitam, ya enggak apa-apa. Wala bisa. Dan bahkan Nabi kadang menggunakan pakaian jubatan. Jubah Romawiatan. Yang impor dari Romawi. Coba.
Tadi impor dari Yaman, sekarang impor dari Romawi. Itu kan, jadi kalau Anda pakai pakaian, konti mbak, ini kemarin dapat kiriman dari Jepang. Misalnya kan, siapa? Bude Yuga. Misalnya ngirim Anda, siapa dulu yang teman flagnya Bude Yuga? Karena ada toh, yang sering nganterin keluar itu siapa? Evi. Barangkali dapat kiriman baju Jepang, yo silahkan aja toh. Boleh, Nabi aja loh pakaiannya impor Yaman, impor Romawi, biasa aja beliau. Artinya kan tidak harus kemudian kaku kayak kita. Nabi aja pakai pakaian Romawi. Dengan coba Romawiatan doikotal kamini, yang pakaian itu tanpa lengan. Coba berarti rompi, kalau bahasa kita apa ya? Rompi sak menit tok, tek apa? Top tank, apa? Top tank. Oh, tank top. Lai perempuan tank top. Tentu Nabi coba, Nabi pakai rompi warna hitam tanpa lengan. Berarti kan cuma segini aja. Mungkin kalau laki-laki oke lah. Kalau perempuan enggak lah. Kalau perempuan juga popo, tapi jero ini dikasih lengan. Sehingga kemudian ini. Nabi pernah juga coba pakai pakaian impor Romawi yang tanpa lengan. Kayaknya nggak kebayang deh. Berapa kira-kira baju Nabi harganya? Kultu istaro kadang beli sapa Nabi aidon hulatan ing pakaian binisfin wasalasina dengan 30 koma setengah. Nisfin separuh dan 30. Apane nakotan? Nakotan itu jenis mata uang. Saya tidak tahu. Nakotan itu aslinya maknanya unta. Apakah itu seharga 30 setengah unta atau itu kalau nakotan, lafaz nakotan itu kan namanya unta. Saya nggak tahu, nanti dicek apakah itu nama istilah istilah keuangan kayak dirham, dinar gitulah. Coba berarti bajunya Nabi itu kan ada yang mahal banget. Ya sekali-kali lah Anda perlu toh punya. Masa seumur-umur aja nggak pernah punya baju mahal, kok yang nolongso banget. Duit baju situ seumur-umur ya gak apa-apa, paling nggak kan pernah punya. Kayak dulu pas Ustadz Haji bolak-balik wudhu pas di masjid tuh nggak mau kita keluar, kalau pas batal nggak mau keluar. Saya pengen wudhu dengan air zam-zam, karena lainnya ngomah zam-zam mahal. Minum aja harus dicampur air biasa. Itu kan kalau kita haji, kita umroh mulai itu kan kita hanya dapat 5 liter. Padahal mungkin tamu kita banyak. Akhirnya 1 gelas dicampur 10 gelas. Nah gitu. Nah di sana kita bukan hanya untuk minum. Kita untuk wudhu, yang sebagian untuk basuh tangan dan basuh kaki. Biar kita memuaskan luar biasa. Wudhu dengan air zam-zam. Baru kali ini kita bisa wudhu air zam-zam ketika di Masjidil Haram. Ini juga Nabi, coba Anda bayangkan, Nabi pernah beli pakaian dengan seharga 30 setengah nakotan. Sama dengan yang kita bicara mas kawin. Mas kawinnya Nabi itu kalau Nabi menyampaikan ke umatnya, ke sahabatnya kan, perempuan yang paling baik adalah perempuan yang minta mas kawinnya tidak mahal. Kan gitu hadisnya. Tapi ketika Nabi ngasih mas kawin ke para istrinya, itu kan luar biasa. Rata-rata kan 400 miskol. 400 miskol. Itu riwayat siapa namanya? Riwayatnya Sayyidah Aisyah. 400 miskol itu ya akeh loh. Saiki ya akeh. 1 miskol itu kan setengah gram. Kalau 400 kan berarti 200 gram. 200 gram saya itu ya akeh. Itu untuk para istrinya. Bahkan Anda bisa lihat di dalam Bulughul Maram. Salah satu istri beliau itu 1000, bukan 400. 1000 itu ya akeh. 1000 itu 500 gram. Kan? Separuh neto. Saiki karena itulah yang Ustaz sering njaluk mas kawin itu aja kok. Piro mas kawin ini, Dik? Terserah jenengan lah. Aja lah. Ya adalah bergainingnya. Mas, saya tidak narjet, tapi jenengan harus paham loh ya.
Kan gitu toh. Saya ini IPK-nya loh kan gitu toh loh. Kan ada hitung-hitungannya. IPK saya 3,9 sehingga layak dihargai sekian. Neng pondok saya termasuk santri yang berprestasi, saya rajin, sehingga dihargai sekian. Dari keluarga baik-baik nilainya sekian. Wajah tidak mengecewakan, misalnya senilai sekian. Nah, totalnya kira-kira saya itu nilai saya sekian, sehingga layak kalau dikasih mas kawin kunci rumah gitu. Misalnya begitu. Itu boleh. Loh, mas kawin itu haknya perempuan. Anda boleh punya hak untuk meminta. Mas kawin yang diberikan suami kepada istri itu hak perempuan, dan itu tidak bisa diminta kembali oleh suami. Itu haknya perempuan. Jadi minta mas kawin. Kalau Ustadz biasanya ngomongin santri laki-laki di pondok lagi ngaji di Gading, Ustadz bilang, kalau Anda nanti nikah, tolong mas kawinnya kasih mas kawin yang banyak, sekuat yang kita maksimal kita lakukan. Kenapa? Karena mas kawin itu sebagai doa. Satu, sebagai tanda cinta kita pada istri. Masuk toh istri kita yang akan setia seumur hidup tuh cuma dikasih 50.000. Kok sawangannya nggak menghargai istri kita toh? Itu satu. Yang kedua, sebagai tafaulan. Tafaulan itu doa. Dengan mas kawin yang besar, kita berharap rezeki kita besar. Kan gitu toh. Itu sama dengan Anda mancing. Kalau Anda mancing pakanannya cacing, sing makan kan cedol. Loh, kalau Anda mancing makanan cacing, yang makan itu kan yang kecil-kecil, kan nggak mungkin toh makanan cacing dimakan hiu. Kan begitu. Loh, kalau kita pengen rezeki banyak, kemudian tafaulannya, umpannya sedikit, bagaimana bisa banyak? Loh, paling nggak gitu. Itu untuk yang laki-laki. Nah, kalau Anda inilah cukup layak lah. Mosok mahasiswa lulusan terbaik, ya Anda nilai ini, kan Anda boleh minta itu. Apalagi kemudian saya ini alumni S2 tercepat, kan ada nilainya. Mosok gak ada nilainya, kan begitu. Mestinya begitulah. Itu Nabi begitu. Nabi dalam konteks ini beliau punya pakaian yang salasina wanisfun, coba, seharga 30,5 nakotan. Itu berarti beliau pernah punya baju yang sangat mahal, import, mahal dan mestinya import. Watahoda, itu kita akhirnya bisa paham, Nabi itu ternyata tidak sederhana banget. Nabi itu sering digambarkan Nabi itu sederhana dan miskin. Ternyata kelambine aja seharga 30 separuh nakotan. Kalau nakotan itu bermakna unta kan, coba, itu baju seharga 30 onta. Itu kambing apa kuwi? Itu kan mesti mahal banget toh. Kalau unta, sapi itu seharga berapa sekarang? Kalau katakanlah 10 juta. Kalau 20, 30 ini malah. 30 unta. Baju seharga 300 juta. Itu mesti awet. Karena nggak akan dipakai. Kata gawe itu eman. Kayak kemarin kita guyonan sama bapak-bapak. Sekarang bahan bakar kan naik toh, pertalit, dan ada kabar berita naik sekian. Tapi ternyata ada bahan bakar yang mahal banget, yang seliter 35. Itu nggak tahu bahan bakar apa. Saya bilang ya mesti awet. Karena begitu dimasukkan mobil, kita iman banget mau keluar. Karena bahan bakar yang mahal, akhirnya kita mesti iman mau keluar, mesti awet. Wasalasina nakotan. Nabi pernah beli baju dengan luar biasa mahal. Watahoda, lan ngambil sapa Nabi siaban ing pakaian lil Jumati untuk Jumatan wal ida ini lan lebaran. Duna siabi mutlakil ayami, selain baju yang biasa sehari-hari. Nah, ini yang mungkin kemudian kita mempunyai kebiasaan kalau lebaran pakai baju baru. Karena Nabi itu setiap lebaran beliau mesti menggunakan baju baru. Setiap lebaran, nah ini yang sering kita ikut sunnah Rasul. Alasannya, Nabi itu kalau lebaran
mesti beliau menggunakan baju yang tidak biasa dipakai sehari-hari. Berarti beliau di sini tidak dikatakan baju baru loh ya. Cuma dikatakan tidak biasa sehari-hari. Berarti baju-baju yang disimpan, baju-baju yang bagus. Bukan hanya lebaran, tapi juga Jumatan. Sehingga Jumat itu benar-benar istimewa karena kita akan mengeluarkan baju-baju yang bukan sehari-hari. Itu bajunya Nabi begitu. Oke, itu baju Nabi. Anda bisa lihat, saya kira kita bisa belajar pada baju model Nabi yang modis, bahan baju yang bagus, dan yang lain. Jadi kita akhirnya punya bayangan Nabi itu memang kadang-kadang pakai baju sederhana, tapi Nabi tidak senantiasa bajunya sederhana. Bajunya bagus-bagus. Oke. Sekarang aisuhu, kehidupan makanannya Nabi. Ini makanannya Nabi. Nabi itu masaknya kayak apa? Tahu tempe, apalagi terong. Ustadz tuh ingat mulai zaman sanawiyah itu masak terong, aliyah terong, mondok terong, sampai dia anak papat ya terong. Nah, ya. Mulai kecil dulu kita oleh abah itu sering pagi nasi goreng, karena kita nggak punya nasi, sehingga nasi kemarin digoreng. Sampai sekarang ya nasi goreng. Jangan istiqomah banget. Aisuhu, kehidupannya Nabi. Karena ono sapa Kanjeng Nabi awal-awal kehidupan beliau iku layak jitu, tidak nemu sapa Nabi min rodi itamri, saking kurma yang buruk. Nabi itu pernah mengalami suasana di mana makanan beliau itu sangat luar biasa sederhananya. Mayam lau yang tidak memenuhi bi kelawan rodi, bahkan kurma yang buruk sekalipun Nabi tidak punya. Bi kelan emah batnahu ing perutnya Nabi al-karim. Dikatakan awal-awal beliau dakwah itu Nabi pernah mengalami di mana suasana keluarga beliau itu sangat menderita, sampai makanan yang paling buruk sekalipun beliau nggak punya. Itu luar biasa. Kalau Ustadz bayangkan mungkin zaman dulu kecilan Ustadz tuh ibu sama bapak itu masih luar biasa. Rumah kita awal itu, saya masih kecil, rumah kita segini, kurang kecil. Itu pun bahannya dari gedek, jadi bukan permanen, gedek apa namanya, dari bambu itu. Sana bolong, sehingga kalau ada kucing kejar-kejaran tuh masuk keluar sana. Ya Allah, kalau kita sarapan dulu kecilan Ustadz tuh ibu jarang punya beras putih, jagung yang sering. Makanya sampai sekarang kadang Ustaz nggak mau jagung, terus melenger dia zaman cilian. Masuk jagung aja, kecuali nasi goreng masih mau lah, jagung enggak lah. Karena itu pun jarang. Kita sering pakai pohung. Pohung itu oleh ibu itu dipotong kecil-kecil, kemudian dijemur kering. Nanti kalau besok mau sarapan malam dikum, besok gaya gatot. Saya SD, berangkat sekolah SD itu masih sarapan gatot, karena tidak punya nasi. Ibu itu tidak punya nasi. Itu kondisi biyen luar biasa. Itu kita. Saya kira Anda jauh lebih makmur. Anda kan tidak pernah tuh mangan gatot, kecuali yang golek yang pasar dengan sangat sengaja karena kesadaran. Kalau keterpaksaan kan enggak. Coba dulu status sejak kecil kita sarapan gatot. Mulai kita kenal nasi putih itu sudah menjelang kelas 5, kelas 6 SD. Itu baru bisa nasi putih. Sebelumnya gatot, kalau enggak gatot jagung. Kita masih ingat santri-santri di rumah itu kalau siang nutu jagung. Jadi jagung itu dilembutno. Itu dulu kita minta tolong mbak-mbak santri di rumah karena itulah yang akan kita masak besok. Itu ibu zaman kita awal. Nah, adik-adik yang dua, adik Li, Deda itu makmur, nggak pernah tahu. Malah ini dia lebih gemuk daripada kita karena dia lebih makmur. Nah, dulu begitu. Nabi itu juga pernah mengalami itu. Nabi juga pada Sayyidah Khadijah itu orang yang luar biasa kaya, tapi pernah mengalami di mana
kurma kering, kurma rodi, kurma yang paling buruk aja nggak punya. Saking apa bahasa kita, saking melaratin Nabi, pernah mengalami itu. Kita nggak bisa bayangkan orang sekali bernabi yang malaikat aja tunduk kepada beliau. Andaikan beliau mau, seluruh kekayaan bumi akan diberikan oleh beliau. Tapi beliau mengalami luar biasa. Nggak bisa bayangkan kita. Kalau Anda baca apa yang dialami Sayyidah Fatimah sama putra-putranya, kita kadang mau nangis. Sampai beberapa hari nggak makan. Itu bukan hanya sehari 2 hari, beberapa hari nggak makan. Hanya makan air putih saja. Itu kita moco sejarah itu, ya Allah. Padahal ia orang yang Sayyidah Fatimah itu akan menjadi pemuka ahli surga. Itu loh, nggak makan berhari-hari. Itu Nabi pernah begitu. Tapi kita katakan pernah, bukan senantiasa begitu. Pernah mengalami ikhtiaron krono pilihan minhu lihadal halati, pernah mengalami yang sesuatu yang luar biasa sebagai pilihan lihadal halati dalam kondisi ini walam yakun, tapi orang anopo dalika idroron karena terpaksa. Ini kondisi ini pernah menjadi keadaan ketika awal dakwah. Anda masih ingat Nabi itu pernah di blokade. Ketika dakwah di Mekah kan pernah toh di blokade, diasingkan. Nabi sak keluargane di bahasa kita, diasingkan di daerah tertentu yang semua warga Mekah tidak boleh melakukan komunikasi dan dagang. Sehingga sampai dikabarkan Nabi itu, beberapa sahabat itu karena kehabisan makanan, itu sampai makan kulitnya kayu. Kalau bahasa kita kayak zaman Jepang, mbah-mbah kita mangan pangkalnya, bongkotnya pisang. Itu dulu kayak gitu. Nabi juga pernah begitu. Kondisi-kondisi awal dakwah beliau. Wayam kusu. Lan pernah juga meneng sapa Nabi as-sahra selama sekitar sebulan. Layas tau gitu, yang tidak pernah menyalakan naron ing tungku api. Pernah sebulan nggak masak. Nah, Anda kan gak nyalakan tungku api gak popo, GoFood. Anda juga gak pernah karena bolak-balik GoFood. Atau kita pakai Magicom. Ya itu kan gak no api nih. Nabi pernah sekitar sebulan keluarga beliau itu tidak masak karena nggak ada makanan. Kayak dulu Ustaz pernah cerita, Ustaz itu pernah mengalami awal nganten anyar, di mana kita itu pernah mengalami nggak punya uang sama sekali, uang 100 rupiah aja lo nggak punya, terus golek ning sor-sor bantal, nemu ternyata nggak ada. Oh luar biasa. Sampai kemudian kita tuh malam nangis ke Allah Ta'ala, ya Allah, mana katanya nikah itu tambah kaya, kok ini kok nggak kaya-kaya. Itu dulu pasti kos-kosan. Itu karena kita merasa sudah nggak kuat. Mosok nganten anyar kemudian gak duit. Kita hanya makan, untung beras ada sama garam sama lombok. Itu berhari-hari. Coba. Karena itu kadang saya sering sampaikan, wong nikah itu kadang yo ono senenge, kadang yo ono sing gak seneng. Gak mesti seneng terus. Kadang mungkin terjadi toh Anda yang nikah, bisa saja itu terjadi. Nah itulah kemudian kita butuh kesabaran, butuh saling memahami antara suami dan istri. Bukan kemudian ini tanggung jawab suami golek kerjaan. Ya enggak juga lah, kan sama-sama belajar. Suami istri sama-sama belajar untuk bagaimana hidup bersama. Nabi pernah sekitar sebulan naron, layak kulu, yang tidak makan sapa Nabi fi baiti dalam rumah Nabi ilal ma'a, kecuali air putih wa tamrolan kurma. Gak masak nasi, gak masak apapun, hanya makan kurma nasi putih, air putih saja. Itu sahro, hampir sebulan. Nah, kita kan belum pernah. Alhamdulillah kita nggak pernah itu. Kita ngomong gak duit beras, tapi duit jagung akeh. Kan doa itu atau duit akeh lah neng. Kita nggak punya uang belanja, tapi neng kulkas akeh bahan aja.
Nah, masih mending. Coba Nabi itu tidak punya apa-apa, hanya cuma kurma aja. Ditambah air putih. Warubah marobato. Oh, ada yang lebih parah lagi. Warubah marobato lan kadang Nabi itu naleni al-hajaro ing watu ala batnihi ing atase perute Nabi. Coba. Nabi itu kadang pernah perutnya itu dikasih batu. Kenapa? Min sidatil ju'i, karena sangat lapar. Kita belum pernah ngalami itu toh. Kita pernah gak makan sehari? Pernah, pos-poso. Tapi kan malam mangane akeh. Nah, Nabi coba orang yang nggak ada orang yang lebih dekat pada Allah kecuali Nabi. Nabi itu loh bisa sampai keluwen, saking nggak kuat yang laparnya, itu perutnya dikasih batu. Kalau bahasa kita disabui kenceng untuk mengurangi rasa lapar. Coba kita nggak bisa bayangkan ya. Kalau Anda misalnya dijamin oleh Allah Taala, Duk, butuh apa-apa kontak. Kira-kira kurung lapar bisa kontak bolak-balik. Coba. Apa kurangnya Nabi? Kalau Nabi minta, Allah akan kasih. Tapi Nabi kan nggak pernah tuh mengeluhkan soal kehidupan duniawinya. Anda masih ingat kemarin kita ngaji nikah, Sayyidah Fatimah kan pernah mengalami itu. Terus jaluk pembantu. Apa jawaban Nabi? Enggak, enggak. Pakai wiritan aja. Coba kalau Anda kan orang tua Anda kaya, kemudian Anda nganten anyar, lagi membina rumah tangga, kemudian mengalami kesulitan. Kira-kira bolak-balik jaluk kiriman orang tua. Orang tua kita juga tidak pernah mengatakan, sabar ya nduk, kita kayak wiritan, nggak usah jaluk duit. Kayaknya enggak. Coba Kanjeng Nabi loh, Sayyidah Fatimah yang kondisi ekonominya luar biasa, menderita, kemudian minta tolong untuk pernah minta Nabi agar dikasih pembantu untuk membantu rumah tangganya. Anda bisa bayangkan Sayyidah Fatimah itu masih nikah dengan Sayyidina Ali kan umur 16 tahun. Coba seanak SMA. Nikah, begitu nikah langsung punya putranya kecil-kecil. Putranya ketiga, setiap tahun lahir. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Zainab. Anak segitu muda, umur 17, 18, kemudian nikah, harus ngerawat 3 anak kecil, kemudian harus ngerawat ekonominya. Sampai kemudian Sayyidah Fatimah nggak kuat, pengen minta pembantu kepada Nabi. Ternyata Nabi nggak ngasih pembantu. Ada sesuatu yang lebih baik daripada pembantu, yaitu wiridan setiap mau tidur, maca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar 33 kali. Coba kalau Anda kemudian kita ngerti wong tua kita itu sugih, kemudian wiritannya kemarin dulu maca waqiah misalnya. Kayaknya kita perlu belajar bagaimana membina diri. Itu luar biasa. Nabi itu pernah sampai kelaparan kemudian naleni batu dalam perutnya. Pernah juga, ini artinya kita tahu kondisi makan dan ekonomi Kanjeng Nabi. Warubama dhahaba, lan terkadang berangkat sapa Nabi inda ba'di ashabi kepada sebagian sahabatnya. Kadang kemudian karena di rumah nggak ada makanan, beliau merasa lapar, di rumah nggak ada, Nabi itu silaturahmi ke beberapa sahabat. Barangkali sahabatnya punya makanan. Coba, atau kalau Anda di sini gak duit, silaturahmi ke kamar C1, enak makanan enggak? Misalnya satu-satu. Nabi lo pernah begitu. Silaturahmi ke sebagian sahabat liyakula supaya makan indahu. Untuk Nabi kasaiho ini koyok kedua orang tua. Jadi Nabi itu kan orang tua bagi sahabat-sahabat. Jadi kadang ke sahabat yang lain untuk bisa makan. Au ma'ahuma utawa satane kasaiho ini kayak siapa namanya? Abu Bakar dan Umar, bukan orang tua. Au ma'ahuma kayak bersama saikhoni kama waqa'a yauma dhahabu. Anda masih ingat ada hadis apa dulu kita? Sing Nabi metu bengi, tiba-tiba di perjalanan ketemu Umar dan Abu Bakar. Ketika ditanya, "Apa kok metu?" Lapar. Nabi metu yo lapar, ternyata ning dalan ketemu Umar dan Abu Bakar podo lapar. Akhirnya golek pintu yang barangkali ada sahabat yang pintunya masih buka dan ada makanan.
Jadi lah malam lah Anda kan lebih enak toh. Malam lapar yo yang dapur. Yang dapur gak ono yo GoFood. GoFood kan 24 jam toh. Yo enak sing turu, enak sing tangi. Jadi kan mesti 24 jam. Jadi kan nggak ada kesulitan. Coba Nabi pernah begitu. Orang sekali bernabi sampai malam kelaparan. Kasahina mauma dhahabu inda Abi Haisam. Pernah kemudian Nabi itu berangkat bersama Abu Bakar dan Umar ke rumahnya Abi Haisam Ibnu Taihan. Faja'ahum awalan, kemudian mereka pertama disuguhi rutobin, dikasih rutob. Ngerti rutob ya? Kurma muda yang enak banget. Nyobalah nyari di mana itu toko Arab. Pengen rasanya kurma. Kapan itu Ustaz pengen banget. Delok sekilo 200.000. Karena saon 20.000. Pokoknya totalnya sekiloan itu 200 ribuan. Yo mikir 200.000. Iki lagu beras itu piro? Hanya kurma. Mungkin gowone ke sana tuh, ke Saudi. Biru tobin kelan rutok wa tamrin lan kurma fi aruji ing dalem tandan. Jadi pertama Nabi itu disuguhi kurma sama rutop itu masih di tandannya. Kurma kan enak tandan itu. Nah kita kan wis carukan itu. Wis kelet kabeh. Ini kan enggak. Itu bedanya kita. Faqaddamahu sumadabaha. Kemudian nyembelih sopo Abu Haisam lahu. Kemudian setelah makan kurma, makan rutop, nyembelih kambing. Wasyaroba, kemudian minum min ma'ihi sartane airnya alladzi jaa yang datang yahmiluhu. Kemudian Nabi dikasih air susu dari binatang yang disembelih tadi. Wa jazahu, kemudian berikan sopo Nabi ala ikramihi. Kemudian Nabi membalas setelah dikasih makan. Kemudian Nabi sebagai balasannya ala ikrohi ngatasi memuliakan Nabi lahu maring mereka bihulamin min siabin min sabi saking daerah sabi. Kemudian Nabi mencarikan budak atau memerdekakan dari itu. Jadi artinya kalau kita diajarkan ini, kalau kita pernah dibantu orang, pernah dikasih orang, jangan lupa untuk membalas bantuan itu. Nabi dikasih makan karena pas beliau lapar bersama Abu Bakar dan Umar, maka sebagai balasannya Nabi ngasih budak atau sebagian memerdekakan budak dari situ. Nah, itu kan lah orang Jawa kan mengatakan kalau Anda dikasih makan jangan lupa nyuci piringnya. Enggak kok brek-brek neng dapur makanya terima kasih ya Mbak. Kulo SMP mawon. Setelah makan kenyang pulang. Enggak. Kita diajarkan oleh Nabi ketika kita dikasih sesuatu jangan lupa kita membalas kebaikan itu. Nabi tidak pernah kemudian menerima kebaikan tanpa memberikan balasan. Itu yang kita perlu belajar. Fa'ataqahu, kemudian memerdekakan sapa Nabi ing gulam tadi bi isyaratin, kelawan isyarat min zaujati amalan, sebagai perbuatan bi isoi rasuli bihi, sebagai balasan atas kebaikan tadi. Wakana nasu, wakana ono sapa nasu menuso fi sadril islami ing dalam awal Islam iku fidaikin ing dalam masa kesulitan. Dulu pernah masa kesulitan minhum iku setengah saking nas al baksu ta ing ngutus alladzi makana lahum. Makana orang ana lahum kedue mereka apa to amun. Makanan ila waraqatul sajari. Pernah umat Islam itu dibaikot sehingga tidak punya makanan kecuali waraqul sajari, yaitu kulit kayu. Hatta tajarohat, sehingga jaroha, sehingga terluka opo asyakohum, rahange sahabat, karena biasa makan kulit pohon sampai sebagian sahabat tuh giginya, rahangnya sakit. Itu penderitaan Islam pada awal. Wakosamu lan membagi sapa mereka bainahum kasaan wahidan. Ing kasak kisak itu jas. Jadi kalau bahasa kita lah musim dingin, sing punya jas itu cuma situ agar mereka rata, gentian gawe jase. Coba zaman biyen. Saiki kita mantelan wae. Saking akeh kletaran ning gazebo iku nggone sapa ae.
ning dhuwur iku klambi nggone sapa ae. Coba dulu itu pakaian, jas, jaket musim dingin harus berbagi dengan yang lain karena nggak banyak. Fa asbahu mongko dadi, tapi karena itulah nanti pada akhir Islam, coba Anda bisa lihat, fa asbahu mongko padha dadi sapa sahabat tadi yang bersama Nabi mengalami baikot ba'da intisari Islam, setelah tersebarnya Islam, kula wahidin, setiap masing-masing amira Mesir. Semua sahabat yang bersama Nabi mengalami baikot, pada akhirnya semua menjadi pejabat. Mereka sudah bersusah payah bersama Nabi. Nanti setelah Islam sebar, kula wahidin amira Misra. Semua masing-masing kemudian pernah menjadi amir, pernah menjadi penguasa, pernah menjadi pejabat. Wa akhbaru al-Mustafa, ngasih kabar sapa Mustafa an-nafsi al-karimati yang mulia biqauli as-shadiq laqad ukhiftu, lan teman-teman dikhawatirkan sapa ingsun fillahi taala wa ma lan barang ya khofu yang khawatir sapa ahadun seseorang, laqad uditu lan teman-teman disakiti sapa ingsun fillahi wa ma yu'dha lan wa ma lan barang yu'dha lan disakiti sapa ahadun seseorang. Ini bahasa kita, empatine Nabi. Ketika sahabat mengalami takut, disakiti, Nabi mengatakan, saya juga merasa sakit seperti Anda. Saya juga merasa khawatir seperti Anda. Jadi rasa empatinya besar banget. Podo-podo lorone Nabi. Lakot atat, mongko teman-teman teko alaya yang ngatasi ingsun sapa salasuna 30 min baini lailatin ing dalem satu malam wa yaumin apa barang li bilalin lan kedhe bilato amun, suatu makanan yakuluhu, yang bakal makan hu ing to'am sapa dzukabidin, orang yang sampai kenyang, ila syai'un, kecuali sesuatu yuwarihi, yang bakal mau menutupi ayastaruhu apa ibtu bilalin, ketiake Bilal. Artinya maksudnya begini, saya sekarang kita semua lagi sama-sama menderita, tapi yakinlah nanti semua akan enak pada waktunya. Itu janjinya Nabi. Kayak kita kan, kita sering katakan, Pak dulu Ustadz zaman kecil, kita biasa dengan kerja keras. Jadi zaman kecil itu Ustadz SD, pagi SD, sore harus di madrasah. Kita biasa dipaksa untuk belajar keras. Dulu apa itu narjet. Jadi saulang katam kitab apa. Sehingga saya dulu di Tambak Beras itu 3 tahun. Itu kita punya banyak sekali kitab. Karena kita ditarget ngaji. Subuh ngaji, habis duhur ngaji, habis ngasar ngaji, habis isak ngaji. Dan itu dimonitor. Bapak ke nyambangi, nanti kitabnya. Didelok kitabnya ngaji endi. Sehingga kita kok nggak naik waktu untuk istirahat, sampai kemudian dulu pernah kena liver karena terpacu untuk itu. Tapi dulu kita diingatkan oleh orang tua, kalau kamu rajin, nanti yang untung, yang senang pada akhirnya juga kamu sendiri. Kita akhirnya sekarang bisa menikmati, artinya kita punya banyak literatur, kita bisa baca kitab, itu kan karena kita dulu kerja keras untuk belajar. Kalau kita tidak dipaksa untuk itu, mungkin kita juga nggak bisa. Artinya Nabi juga begitu ngajari sahabat. Sekarang kita menderita, oke lah kita menderita bareng, tapi yang pasti janjinya kanjeng Nabi, suatu ketika nanti, ketika kita tidak ada makanan sekarang, nanti kita semua akan mendapatkan makanan yang tidak habis dimakan oleh semua orang. Nah, kalau kita dulu adik-adik saya itu karena milih tahfidz, kebetulan 3-3-nya hafidz. Masa ibu itu mesti gini, kalau sudah milih tahfidz harus ditarget khatam lancar sekian, dan itu kita yang benar-benar dipres untuk itu. Karena bagi ibu nanti kalau kita lancar kemudian kita sukses, saya senang itu juga kita. Kan bukan ibu itu kita, bukan orang tua kita juga. Tapi ketika itu kan mungkin kita belum sadar tentang, karena orang tua sudah tahu hasilnya, sementara kita belum. Nah, karena itulah Nabi juga gitu. Nggak apa-apa kita sekarang menderita, tetapi insya Allah akan ada hasilnya.
Karena itulah marilah kita lakukan apapun yang hari ini dengan sebaik mungkin, karena nggak ada apapun yang kita lakukan tanpa imbalan. Semua pasti ada hasil yang akan kita lalui. Kurang sedikit kita habiskan. Kultu wa ba'da fathi Khaybar, maka setelah perang Khaybar itu tahun ke-8 Hijriah atau 87, tusiu menjadi luas sapa nasu, tawasa'a gitu, menjadi luas sapa nasu fa'akala. Maka kemudian setelah perang Khaybar Islam makin luas, fa'akala mengko makan sapa nabi atau ama ing makanan anaki yang bagus. Setelah akhir perang menjelang Sayyidah Fatimah nikah. Sayyidah Fatimah itu nikah setelah perang Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 kalau nggak salah, 7 Hijriah. Setelah itulah Nabi mulai makan enak. Karena itulah kemudian kemarin dikatakan mungkin kemudian itu badan Nabi menjadi lebih gemuk, lebih makmur toh. Wal khobzi lan makan roti al-murkoki yang lembut, roti yang enak. Biasanya roti kasar. Waman nafa, waman lawan nafia lam yatla. Maka kemudian arah muncul alama yang atasi barang asbatuhu yang netepakan humas sapa geruhu. Maka setelah itulah Nabi mengalami masa-masa kemakmuran. Mungkin juga tadi yang beli baju bagus tadi itu masa-masa beliau masa kemakmuran. Masa awalnya mungkin bajunya sederhana banget, tapi di akhirnya kemudian beli baju sampai seharga tadi luar biasa. Itu bolehlah sekali-kali nanti menikmati masa tua, beli baju yang bagus, makan yang bagus, kendaraan yang tidak biasa. Jangan sampai kendaraannya umurnya lebih sepuh dari kita, itu su'ul adab, nompai yang lebih tua. Carilah kendaraan yang lebih muda dan seterusnya, menikmati hidup lah. Baik, itu kehidupan Nabi dan pakaian Nabi. Nanti besok kita lanjutkan sepatunya Nabi dan sandalnya Nabi. Khoffuhu wa na'luhu, yaitu sepatu dan sandal. Sama dengan kita enggak sepatu nih Nabi dengan sandalnya. Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa bitakina wa faqi'ana wa qarabati lana bidina Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una wa bitakina wa faqi'ana wa qarabati lana bidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.